Bayangin deh, nasib seluruh bangsa kita ini pernah ditentukan cuma dalam waktu 48 jam. Ya, 48 jam. Terjadi kekosongan kekuasaan yang tiba-tiba banget, tentara asing masih pegang senjata lengkap di mana-mana, dan waktu terus berdetak. Di ulasan kali ini, kita bakal ngebedah habis-habisan ketegangan tingkat tinggi di pertengahan Agustus 1945. Serius, ini bukan sekedar hafalan sejarah dari buku teks, ini tuh literally sebuah thriller kronologis tentang orang-orang yang berpacu dengan waktu. Pilihannya cuma dua, bangun sebuah negara sekarang juga, atau kehilangan kesempatan itu selamanya. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Coba dengerin baik-baik reaksi amarah Bung Karno waktu dia didesak, bahkan bisa dibilang diancam sama kelompok pemuda yang dipimpin Wikana dan Chairul Saleh. Para pemuda ini bener-bener nuntut revolusi malam itu juga gara-gara dengar Jepang udah nyerah. Tapi Soekarno, dia nolak mentah-mentah buat ditekan. Momen ini brilian banget karena langsung bikin sejarah kerasa hidup. Konfliknya bener-bener nyata, emosinya tumpah, dan taruhannya nyawa, guys. Nah, sebelum kita lanjut ikutin hitung mundur yang deg-degan ini, jangan lupa ya buat klik like, kasih komen, dan subscribe buat dukung terus channel kita ini. Dukungan kalian itu penting banget loh, biar kita bisa terus ngebedah momen-momen bersejarah sekeren ini. Oke, yuk kita masuk lagi ke pusaran ketegangannya. Peristiwa ini tuh bergeraknya cepat banget, gila sih. Dari momen Jepang nyerah ke Sekutu di tanggal 15 Agustus, terus tiba-tiba besoknya ada drama penculikan di tanggal 16 Agustus, sampai akhirnya meledak di pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus pagi. Cuma dalam hitungan jam, sejarah dunia diubah secara total. Terus, apa sih yang bikin perdebatan mereka sebegitu panasnya? Ini tuh sebenarnya kontras yang sangat esensial. Di satu sisi, kita punya golongan tua, kayak Soekarno dan Hatta yang super kalkulatif. Mereka pengen lewat jalur PPKI aja biar proklamasi sah secara diplomatis, dan yang paling penting, ngehindarin pertumpahan darah sama tentara Jepang. Tapi, di sisi lain, golongan muda ngelihat PPKI itu, wah ini mau buatan Jepang. Mereka radikal, revolusioner, dan maunya kemerdekaan itu murni hasil keringat bangsa sendiri, bukan dikasih gratisan. Nah, ketegangan ideologi tadi tuh akhirnya nyampe di titik didih pas peristiwa Rengas Dengklok. Gara-gara nggak ketemu jalan tengahnya, golongan muda akhirnya ngambil tindakan drastis yang udah nggak bisa ditarik mundur lagi. Mereka mikir, satu-satunya cara biar Soekarno dan Hatta nggak kena rayuan maut Jepang ya harus disingkirin dari Jakarta. Coba kita ikutin lini masa penculikannya ya. Jam 3:30 dini hari, bayangin, tanggal 16 Agustus, kelompok pemuda ngebawa Soekarno, Hatta, dan bahkan ikut juga Ibu Fatmawati sama Bayi Guntur keluar kota. Targetnya Rengas Dengklok, Karawang. Kenapa harus di situ? Karena secara militer, tempatnya terpencil banget, tapi dekat sama markas peta yang pro-kemerdekaan. Mereka diumpetin di rumah petani Tionghoa, Bapak Jiao Qixiong. Dan pas siangnya, di sebuah gubuk bambu, perdebatannya panas lagi. Pemuda tetap maksa, proklamasi hari ini juga. Tapi Soekarno tetap nolak ditekan. Dan part ini nih yang menarik banget. Alasan Bung Karno nolak tuh di luar dugaan. Waktu Soekarni nanya, kenapa nggak proklamasi tanggal 16 aja, Soekarno malah ngasih pembelaan yang mistis dan spiritual banget. Dia benar-benar percaya sama yang namanya timing. Dia bilang saat itu lagi bulan suci Ramadan, dan angka 17 itu angka yang suci. Pas banget jatuhnya di Jumat Legi, lalu sholat itu 17 rakaat, dan Al-Quran diturunkan juga tanggal 17. Jadi hatinya udah mantap, harus tanggal 17 Agustus. Sementara di Rengas Dengklok lagi panas-panasnya, di Jakarta, Ahmad Subarjo kalang kabut nyariin Soekarno-Hatta, soalnya sidang PPKI jadi mandak. Subarjo gerak cepat ngorek info dari Wikana, terus langsung kontak Angkatan Laut Jepang. Puncaknya, Subarjo nekat nyusul ke Rengas Dengklok dan, ini yang gokil, dia naruh nyawanya sendiri sebagai jaminan ke para pemuda. Dia garansi kalau proklamasi pasti bakal kejadian besok, paling telat jam 12 siang. Gara-gara jaminan nyawa inilah, Soekarno-Hatta akhirnya dilepasin balik ke Jakarta. Nah, poin krusialnya sekarang, mereka mau dibawa kemana pas nyampe Jakarta malam itu? Jawabannya tuh sebuah ironi sejarah yang brilian banget. Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Bayangin, mereka pakai rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang sebagai safe house buat nyusun naskah proklamasi anti-kolonial. Untungnya, Laksamana Maeda ini emang punya simpati yang gede banget sama pergerakan kemerdekaan kita, jadi dia berani ngejamin keamanan mereka malam itu. Coba kita cermati lini masanya yang bener-bener bikin ngos-ngosan ini. Rombongan nyampe rumah Maeda sekitar jam 11 malam. Setelah coba nego sama Mayor Jenderal Nishimura dan ditolak karena Jepang harus jaga status quo buat Sekutu, Soekarno dan Hatta akhirnya sadar, oke,
kita harus jalan terus tanpa persetujuan Jepang. Tepat di tengah malam, perumusan naskah dimulai, dan baru dapat persetujuan final jam 4 subuh. Bisa bayangin nggak sih betapa capeknya mereka saat itu? Terus, gimana proses brainstorming di balik naskah epik itu? Di ruang makannya Maeda, 3 tokoh sentral ini ngerangkai kata demi kata. Kerjasamanya tuh terstruktur banget. Subarjo nyumbang ide buat kalimat pembuka yang isinya pernyataan kemerdekaan. Hatta, yang emang otaknya praktis, nambahin kalimat penutup soal pemindahan kekuasaan biar urusan administrasinya jelas. Terus Soekarno lah yang ambil pena dan nulisin draft kasarnya di atas secari kertas. Nah, ada sedikit drama lagi nih di sini. Setelah draft tulisan tangan, atau yang kita kenal sebagai naskah klat, kelar, Soekarno ngusulin biar semua yang hadir di situ ikut tanda tangan, ala-ala deklarasi kemerdekaannya Amerika gitu. Pemudanya nolak keras dong. Mereka ogah banget tanda tangan bareng anggota PPKI yang mereka anggap budak Jepang. Akhirnya, ngikutin usulnya Soekarni, cuma Soekarno dan Hatta aja yang tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Terus, naskah itu diketik rapi deh sama Sayuti Milik, yang sekarang kita sebut naskah otentik. Kalau yang ini, jujur aja salah satu anekdot sejarah favorit saya. Percaya atau enggak, draft asli tulisan tangan Bung Karno itu, kertas yang nilainya paling berharga buat sejarah kita, sempat nyasar ke tempat sampah di rumah Maeda. Iya, dibuang gitu aja kelar diketik. Tapi keajaiban terjadi. Seorang wartawan bernama BM Diah diam-diam mungut kertas lecek itu dari tong sampah dan disimpan rapat-rapat sebagai rahasia pribadinya selama hampir 47 tahun, sampai akhirnya dikasih ke negara tahun 1992. Gila kan? Pas langit mulai terang sekitar jam 5 pagi tanggal 17 Agustus, para pemimpin ini akhirnya bisa pulang bentar buat istirahat sehabis sahur di rumah Maeda. Waktu mereka cuma sisa beberapa jam aja sebelum pembacaan proklamasi yang udah diset jam 10 pagi. Waktu terus berdetak dan tensionnya belum benar-benar turun. Tapi tunggu dulu. Ada ganti strategi mendadak yang menurut saya cerdas banget. Awalnya, proklamasi itu mau dibacain gede-gedean di lapangan Ikada. Cuma Soekarno mikir panjang. Tentara Jepang masih seliweran bawa senjata lengkap di Jakarta. Ngumpulin massa di lapangan terbuka itu risikonya nyawa. Bisa-bisa malah jadi lautan darah. Makanya, dengan bijak, lokasinya dipindah ke halaman rumah Soekarno sendiri, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan akhirnya jam 10 pagi tiba. Soekarno, yang malamnya lagi sakit demam tinggi, memaksakan diri bangkit dari kasur pas Bung Hatta datang. Pakai baju putih-putih, dia jalan ke depan mikrofon, dan terucaplah kalimat magis yang udah ditunggu berabad-abad. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hitung mundur 48 jam yang gila-gilaan tadi akhirnya berakhir di titik klimaks ini. Abis kalimat itu dibacakan, emosinya benar-benar pecah. Rentetan kejadian setelahnya tuh serba spontan tapi nyentuh banget. Bendera merah putih yang kainnya seadanya dan dijahit sendiri pakai tangan sama Ibu Fatmawati, pelan-pelan dikibarin sama Latif Hendraningrat dan S. Suhut. Gak ada marching band atau musik resmi, jadi semua yang hadir spontan aja nyanyi Indonesia Raya. Gak lama dari situ, anak-anak muda di kantor berita Domei, termasuk F.Wus, nekat nyarin teks proklamasi itu berulang-ulang ke seluruh penjuru dunia, padahal mereka lagi diancam tentara Jepang loh. Menutup babak thriller sejarah kita ini, ada satu takeaway penting. Lahirnya proklamasi itu bukan cuma hasil kerja keras satu kubu aja. Ini tuh contoh kompromi politik yang perfect banget. Sebuah dialektika sejarah. Kalau nggak ada gas revolusioner dan keberanian nyali dari golongan muda, mungkin kemerdekaan kita bakal molor terus. Tapi kalau nggak ada rem strategis dan legitimasi dari golongan tua, kemerdekaan itu bisa cacat struktur dan berujung hancur seketika. Keduanya saling melengkapi. Bagian kedua, makna kedaulatan. Apa sih arti kemerdekaan ini sebenarnya? Oke, kita udah bahas gimana serunya kemerdekaan itu diraih. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Ini penting banget. Proklamasi itu bukan sekedar upacara bendera doang. Itu adalah momen kita ngerebut balik hak asasi paling fundamental. Kita mastiin kalau kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat. Nggak ada lagi bos tertinggi selain rakyat itu sendiri. Ini mutusin rantai penjajahan dan secara resmi ngehapus semua bentuk diskriminasi rasial yang udah dinikmatin para penjajah selama ratusan tahun. Sekarang, semua warga negara punya kasta yang sama. Selain itu, kemerdekaan ngasih kita kebebasan buat ngebangun fondasi negara yang real. Kita akhirnya punya hak ngatur duit dan ekonomi sendiri, tanpa dimonopoli bangsa asing. Kita juga ngebangun identitas kuat lewat Pancasila. Dan yang menurut saya paling krusial, kita ngejamin akses yang adil buat pendidikan. Jadi nggak peduli kamu miskin atau kaya, semua orang punya hak buat pinter dan memajukan hidupnya. Itulah goals utama dari sebuah negara yang benar-benar merdeka. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan yang pengen banget saya ajuin ke kalian semua. Dari semua roller coaster narasi perjuangan tahun 1945 tadi,
Gimana sih kamu memaknai kedaulatan Indonesia di era modern kayak sekarang? Apa kedaulatan itu masih harus kita perjuangin tiap harinya? Yuk, langsung aja ketik opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Saya beneran penasaran dan gak sabar buat bacanya. Makasih ya udah nemenin ulasan sejarah yang intens ini. Sampai ketemu di deep dive kita yang berikutnya.